tuh langsung tuh. Yang kedua, dibuatkan dalam tuduhan terkait kadar hidrokinon sebesar 13% yang seharusnya 1,3. Jadi kami sudah, mana buktinya? Coba buktinya. Jadi katanya mengandung hidrokinon 13%. Wah, ini tuduhan yang luar biasa nih. Nih. Jadi dalam story Instagramnya itu disebutkan bahwa hidrokinon hasil dari pabriknya racikan itu ada, racikan itu ya namanya ya, dari pabrik ya. Ya, jadi si dokter Oki bilang itu ada 13% mengandung hidrokinon. Sementara yang sebenarnya, kalau yang sebenarnya dari perizinan dari BPOM itu harusnya sebenarnya tidak mengandung. Ya, memang tidak mengandung. Nggak tahu sampel siapa yang diuji. Jadi kita nggak tahu sampel siapa yang diuji itu sampai disebutkan ada 13%. Nah, terus yang ketiga, katanya tuduhan menjual bebas etiket biru tanpa ada bukti, ya kan? Nah, tadi kan sudah kami tegaskan kalau itu bisa didapatkan tanpa resep dokter. Nah, itu bukan tanggung jawabnya Ibu Heni, ya. Terus tuduhan punya orang dalam di BPOM dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi. Nah, ini sungguh tuduhan tidak bermoral ini. Kalau Ibu Heni ini bisa mengendalikan, nggak dilakukan pemeriksaan perusahaannya hari ini. Ya, kalau punya orang dalam, tidak akan ada pengamanan sementara untuk produk-produk item yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Katanya yang ini ada tuduhan manipulasi order dari Dr. Oki Pratama. Yang terakhir. Ancaman terhadap reseller mengintimidasi untuk mundur, kalau tidak akan dikasuskan, sehingga ini sangat jelas didasari oleh persaingan usaha yang tidak sehat. Ya, jadi distributor kita itu, reseller kita itu didatangin tuh sama dia tuh. Nanti bukti-buktinya bisa kita serahkan. Nah, maka sebagai poin terakhir pada jumpa preskon hari ini, kami sudah menyiapkan seluruh bahan-bahan bahwa memang tudingan ini adalah fitnah, maka akan kami lakukan tindakan hukum bagi siapa saja yang telah melakukan berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, ada hasut, mengintimidasi. Jadi dalam waktu dekat kami akan lakukan tindakan hukum untuk memproses mereka secara resmi, membuka laporan di kepolisian. Saya kira itu dari sebentar. Kalau pulang baterai habis. Sabar baterai gua. Sama baterainya habis. Kemana ini? Tambahan sedikit nih, ada dari Dr. Febri. Setelah dari Dr. Febri nanti baru kita buka tanya jawab ya. Baik, terima kasih. Jadi Dr. O ini pernah juga menuding PT Ranansyah atau PT Sagara maupun Ibu Heni bahwa terkait produk Eleora, katanya kita ini seolah-olah Eleora ini membuat produk kosmetik, padahal Eleora ini memalsukan sendiri produk, seolah-olah itu produk dari pabrik kami. Sehingga terkait produk Eleora ini
sudah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Itu terkait Eleora. Ada juga terkait Beb White Sea. Beb White Sea ini juga pernah melakukan pencemaran nama baik kepada karyawan Sagara dan Pratamsya, dan terhadap hal ini juga sudah dilaporkan kepada pihak berwenang. Jadi Dituding mengambil reseller. dituding mengambil reseller, jadi ini sudah dilaporkan juga. Jadi pada intinya perusahaan baik PT Pratamsya dan PT Sagara dan Ibu Heni secara pribadi selalu menjaga nama baik perusahaan, selalu mengedepankan langkah proaktif, yaitu selalu menjaga kualitas produk kosmetik yang diproduksi dan selalu berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas dengan standar keamanan dan sesuai dengan regulasi BPOM. Selalu melakukan respon krisis. Perusahaan telah mengambil beberapa tindakan untuk menangani situasi viralnya hal ini, dan perusahaan selalu memberikan dukungan penuh, yaitu siap menjawab semua pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan dengan informasi yang akurat, dan perusahaan akan membentuk call center team untuk memberikan respon cepat dan siap menangani segala pertanyaan. Terima kasih. Oke. Jadi lebih lanjut ini ada tambahan sedikit. Jadi memang yang menjadi persaingan bisnis yang terjadi itu kan karena di dalam kemasan ini, dalam kantong ini kan ada 5 produk item nih kami sebutin nih. Ada yang ini namanya apa, Bu? Nah, ini saya serahkan aja nih. Saya serahkan dulu nih. Nah, jadi teman-teman media semua, ini ada di dalam satu kantong ini. Di dalam ini yang menjadi biang kerok dari seluruh persoalan ini gitu loh. Nah, di dalam satu kantong ini yang resmi dikeluarkan oleh pabrik. Ini ada 5 item nih. Nah, dalam perjalanan ditemukan di pasar ini ada masuk satu bahan oplosan. Bukan oplosan, ada satu berbahan polosan. Nah, jadi karena itu ditemukan, ditudinglah ini produknya Tera Beauty yang mengeluarkan itu. Sudah jelas ini kita punya izin semua dari BPOM. Iya kan? Nah, jadi sepanjang memang karena itu jelas tidak ada mereknya, ya tentu itu bukan miliknya dari pabrik. Itu yang perlu kami sampaikan ya. Baik, untuk sesi yang terakhir kami akan buka tanya jawab. Mungkin ada teman-teman media mau bertanya. Saya. Baik, silakan Mbak. Selamat sore, saya dari Nusantara TV. Mau bertanya ke Ibu Heni. Dari mana? Nusantara TV. Nusantara TV. Mau bertanya ke Ibu Heni terkait kan huru hara ini dimulainya tadi kemungkinan ada unsur sakit hati karena ditolak. Apakah dari pihak Ibu Heni akan membuka tabayun lebih utama karena mengingat mereka berdua kan partner bisnis sebelumnya. Nah, yang pertanyaan kedua, berapa kerugian yang ditelan oleh Ibu Heni dalam pemberitaan hoax ini imbas dari pemberitaan di luar terkait mafia skincare? Ya, untuk tabayun tentunya saya sebagai seorang muslim ya, dan saya juga mengenal mereka, dan tentunya saya sangat kecewa terhadap mereka. Bagaimanapun dari tahun 2021 saya bekerja sama dengan mereka. Saya ikhlas membuat produk yang terbaik untuk mereka. Perusahaan mereka berkembang, perusahaan mereka maju, saya pun ikut maju, saya pun ikut senang. Selama ini saya rasa hubungan saya dengan mereka baik-baik saja. Hubungan saya dengan mereka sangat baik. Terakhir, akhir Juni, Oki mengajak saya untuk bertemu. Cuma kondisi saya sedang hamil besar. Oki mengajak untuk membahas soal maklun, gitu kan. Dan dengan Richard pun saya tidak ada masalah. Saya bertemu di acara, apalagi dengan timnya saya sangat berhubungan dengan baik. Makanya itu yang sangat membuat saya sedih. Apa yang dimau oleh perusahaannya selalu saya penuhi. Mau produk seperti apa, mau dibuatkan seperti apa, selalu saya bantu. Dengan timnya semuanya saya sangat berhubungan baik.
Makanya saya yakin mereka pun sangat menyesalkan kenapa ini bisa terjadi, gitu kan. Dan soal kerugian itu sedang dihitung. Dan itu tentu soal kerugian itu sangat besar sekali karena membawa ya itu semua lini bisnis saya. Tuh, dan itu yang saya sangat sesalkan. Kita berhubungan sangat baik dari 2021, malah sebelumnya kalau dengan Dr. O itu sebelumnya pun, sebelum 2021 pun kita sudah bekerja sama. Dia salah satu konsumen di pabrik saya gitu kan. Ya mungkin sekian. Ya. Ibu lahiran dia masih Saya lahiran tidak hubungi. Saya terakhir itu Dr. Richard ya. Makanya itu saya sangat menyayangkan. Kenapa kalian ini? Apa salah saya? Kalau ada yang tidak berkenan dari saya, kenapa kita tidak bertemu? Kenapa harus dibuat fitnah seperti ini? Itu, apakah kalian tidak punya hati nurani? Keringat karyawan saya juga mengerjakan produk kalian. Di mana hati nurani kalian? Kita berkenalan, kita berhubungan baik. Oke, saya kira ada pertanyaan lagi. Oke, kita batasin aja, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, ini pertanyaan nomor 2 ya. Iya. Ya. Mau bertanya mungkin ke Mbak Eni sendiri akan terkait Kalau boleh ke kami karena kan sudah kami jelaskan semua terkait tadi. overclaim yang pertama seperti apa, kan ada juga selain Dr. Oki, Dr. Richard, ada dokter detektif juga yang memang mereview dari produk dari Mbak Eni sendiri, seperti apa sih menilainya sendiri, apakah memang dokter detektif juga akan ikut dilaporkan atau seperti apa? Apakah mengenal juga dokter detektif atau seperti apa? Oke, jadi kalau dokter detektif justru saya lihatin beberapa pernyataan-pernyataannya justru membela Ibu Heni sekarang, ya kan? Jadi yang soal tudingan-tudingan itu malah dokter detektif itu malah membela Ibu Heni, gitu loh. Overclaim bang? Apa? Yang overclaim? Itu tadi kan sudah kita jelaskan tadi overclaim itu. Nah, tidak ada overclaim gitu loh maksudnya. Oke, mungkin dua lagi ya. Terus ini ya. Rena? Jadi yang dilaporkan. Ya, ini silakan yang baju kuning. Ya, saya mau bertanya sama Anda. Dengan statement NM pada saat live menyebutkan bahwa Ibu H ini apotekernya sudah dicabut. Bagaimana cara masyarakat mengecek bahwa benar izin apotekernya masih ada? Bisa dibuka di web. Silakan web. Bisa bacakan ya. Yang kedua, kemarin juga kita lihat podcast terbaru dari Ketua BPOM bahwa menyebutkan akan menindak tegas bagi yang memfitnah lembaga negara tanpa bukti. Lalu bagaimana dengan berita yang sekarang beredar, apa tindakan tegaskah? Saya jawab dulu ya. Ya, Ya, ada tindakan tegas. Ya, yang pasti kalau izinnya tuh masih valid ya. Terus kalau dibilang kita nggak tahu itu pernyataan kepala BPOM itu ditujukan ke siapa ya. Karena kami tidak ada masuk dalam kategori itu ya. Kami sudah mensubmit semua apa yang diperlukan, kita sudah ajukan dan sudah bahkan bertemu ya, sudah langsung audiens dan sudah diterima dengan baik, sehingga kami dalam proses saat ini menunggu. Tapi kalau yang tadi disampaikan ya memang benar, ada pasal yang berbeda gitu ya. Jadi pasal yang sebenarnya bukan bunyinya etiket biru malah dibunyikan seperti itu. Tentu ini kan sah-sah saja kami pertanyakan. Rilis untuk pengumuman publik itu pasti dari tingkatan yang bawah kan. Nanti di-approve di atas sampai ke atasnya lagi baru dirilis ke publik. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa pasalnya bisa berubah? Ya, padahal untuk membuat pasal itu ada prosesnya. Undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan. Nah, jadi itu mungkin ya bisa kami pastikan bukan ditujukan kepada kami. Itu ya. Oke. Baik. Ini yang Mbak yang punya. Oh, yang ya, oke, silakan, Mbak. Mas, terkait soal pabrik ibu yang ditutup, tadi kan sempat dibilang ada soal administrasi segala macam ya. Kalau boleh tahu detailnya tuh kenapa sampai, kan nggak mungkin BPOM dengan begitu aja cuma tutup karena administrasi gitu. Jadi biar kitanya nggak bias, kenapa alasannya ditutup sampai disegel polisi seperti itu? Jadi gini, Mbak,
sebenarnya dilakukan pengamanan itu artinya untuk beberapa item produk kita yang belum memenuhi standar, yang belum memenuhi administrasi, itu yang sementara ditutup sementara oleh BPOM. Mereknya maksudnya apa? Kenapa? Apa administrasi? Ya namanya di pabrik ini kan soal mekanisme, kan misalnya mulai dari dibuat bahan-bahannya, terus bagaimana orang-orang yang menjaga di sini, terus bagaimana distribusinya, ini soal sistemnya aja, jadi perbaikan administrasi lah sifatnya ini. Capanya sudah selesai itu, Pak. Nah, jadi kalau dalam bahasa BPOM itu namanya capa. Nah, jadi itu untuk perbaikan. Jadi itu yang diminta oleh BPOM kemarin, itu capa sistem perbaikan itu sudah kami selesaikan dan itu sudah serahkan ke BPOM gitu ya. Karena masalah racikan. Bukan. Oh enggak, pabrik tidak ada racikan, jangan salah nih ya. Pabrik itu PT Ratansa Sagara ini tidak ada mengeluarkan racikan. Racikan itu ada di klinik, di farmasi gitu loh. Jadi jangan di apotek, jangan salah paham nih. Gitu loh. Jadi hasil pemeriksaannya BPOM ini saya ulangi kembali lagi, tidak ada ditemukan bahan berbahaya seperti hidrokinon atau merkuri. Yang di merek Daviena, Bang? Ya, tidak ada juga. Berarti Gitu. yang ramai juga pembicaraan kan Daviena itu kan, Bu Heni mungkin bisa dijelaskan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ditemukan gitu loh. Kalian bisa cek sendiri, cek Nah. di lab apa-apa semuanya tidak ada. Lalu Nah. satu hasil lab dari dokter Oki itu seperti gimana? Hasil lab Iya, kan yang di review dokter Nah kan itu justru itu yang nggak benar kan, bahwa kandungannya sampai disebutkan kalau tidak salah itu berapa kali rubah dia ya. Pertama disebutkan 6%, terakhir 13%. Jadi mungkin saya Nah, tambahkan, gitu. ya, saya tambahkan. Ini kan sampai di mereka ini yang mana nih, ya, yang mereka ambil untuk mereka tes. Uji tes ini kan kita nggak tahu yang mana. Benar nggak itu produknya dari barangnya dari kita, gitu ya? Nah, ini kan nggak tahu. Ketika dia menguji itu, ya mohon maaf, maksudnya saya nggak bilangnya di sini lah. Mungkin di luar sana kalau mau jatuhin orang dia bisa masukin cyanida juga ke dalam kan. Habis itu nanti dia tes lab begitu. Tapi dari mana ini? Kalau kita bicara secara hukum harus jelas nih penyerahannya, ada buktinya. Nah jadi ini kita nggak tahu nih ceritanya bagaimana itu hasilnya, tentu produknya itu munculnya dari mana. Gitu. Oke Bang, rencana. Oke, saya kira sudah kami. ada somasi nggak sih, Bang? Ada rencana laporan baru. Ada somasi gak, Bang? Oke, ini terakhir ya, terakhir. Saya akan menjawab. Ada somasi tentu kami akan ambil tindakan tegas ya. Siapa aja, Bang? Karena menyangkut masalah nama baik seseorang. Siapa aja Bang? Sudah akan kami lakukan berdasarkan podcast pemberitaan yang sudah dibuatkan, itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum. Ya. Siapa aja, Bang? Siapa aja Bang? Siapa aja Bang? Total berapa orang, Bang? Inisial yang akan disomasi siapa, Bang? Sabar. Detail somasinya, Bang. Sabar. Ya, tentu yang pemilik podcast itu. Jadi ada berapa Bang? Nah, jadi Bang, laporannya apa aja Bang? yang berinisial O, yang berinisial R, yang berinisial NM. Dan akun-akun lain yang telah memberikan berita-berita bohong, berita hoax, fitnah, hasut, bahkan ada di situ ujaran kebencian, ya. Berarti Clear ya? kenapa Bang, laporannya apa aja Bang berarti? Pasal-pasalnya Bang. Pasalnya apa aja, Bang? Kita clear ya. Aku jawab yang terakhir. Kalau ditanya mengenai pasal apa ya tentu undang-undang itu dong. Kan? Berarti hanya 3 saja ya, Bang? Ya, sementara dan enggak ada beberapa akun-akun memang yang akan segera kami laporkan. Ya, cukup ya.